Terima kasih, selamat siang. Kita kembali ke Case Close di edisi ke-88 pada hari ini, Senin 4 November 2024. Redaksi Case Close mengundang narasumber kandidat calon Bupati Tabanan dari PDI Perjuangan yang notabene juga petahana. Beliau adalah Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM. Selamat siang. Selamat siang, Pak Man. Ya, selamat siang. Selamat datang di studio Case Close pada hari ini. Case Close adalah media edukasi kepada publik tentang situasi kekinian yang berdasarkan faktual, bukan berdasarkan imajinasi semata, tapi faktual dan benar. Kita menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pak Sanjaya sebagai kandidat perlu juga mensosialisasi, walaupun sudah menjadi bupati, tapi harus mensosialisasi diri dalam kaitan hajatan pilkada. Nah, untuk itu perlu diberikan juga pemahaman yang benar, sebenar-benarnya tanpa kita rekayasa, agar masyarakat paham apa yang baik dan apa yang benar bagi Tabanan, masyarakat Tabanan 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana, yang pertama saya ingin tahu, bagaimana Pak Komang Sanjaya ini melihat Tabanan 5 tahun terakhir ini, bahkan mungkin sebelum 5 tahun ini Pak Sanjaya juga menjabat sebagai wakil bupati ya. Wakil bupati, sempat jadi anggota DPR walaupun sebentar, terus menjadi dari legislatif ke eksekutif. Seperti apa sih sebenarnya karakteristik Tabanan? Seperti apa? Baik, terima kasih Pak Nyoman, Pak Nyoman Pungle ini senior saya. Di acara Case Close ini sebuah kehormatan bagi saya, di mana saya bisa ditanya, diwawancarai. Nah, apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat selama ini terjun di dunia politik dan sampai saat ini bagaimana melihat Tabanan itu. Nah, dulu juga 15 tahun yang lalu juga saya tidak paham tentang Tabanan, karena juga saya habis SMA merantau di Denpasar, bahkan sempat beberapa tahun di luar Bali, di Jakarta. Kita nggak tahu dulu Tabanan itu seperti apa. Walaupun saya merasa lahir, besar sampai SMA di Tabanan. Nah, ketika turun di dunia politik, seiring waktu pelan-pelan kita lihat, bergaul, kita tanya kanan kiri, kita lihat kanan kiri, saya sudah mulai tertarik melihat Tabanan ini. Wah, apalagi saya mendapatkan cerita dari para leluhur, para tetua-tetua, para puri-puri di Tabanan, bahwa Tabanan ini salah satu kabupaten kota di dekat Sarbagita, kabupaten yang memiliki histori yang panjang sekali, sejarahnya, baik heroiknya dan lain-lain. Banyak Tabanan melihat bahwa Tabanan hanya lumbung pangan, lumbung berasnya Bali. Betul. Nah itu 75% masyarakat bergerak di sektor pertanian. Gitu yang sekarang dilihat. Tapi lebih dalam melihat Tabanan itu sejatinya adalah saya lihat dari sejarahnya. Sejarah Tabanan ini tahun 1906 ketika ada Puputan Badung, salah satu saudaranya adalah Puri Tabanan ini bersaudara dengan Puri Denpasar. Puri Badung nih. Ikatan batinnya satu terah, Arya Kenceng. Jadi Tabanan ini ikut menyertai bagaimana saudaranya Puputan Badung itu untuk ikut membantu. Sampai-sampai ada ketersinggungan Belanda tatkala itu, sehingga Tabanan ini juga diserang. 1906 ditundukkan, dan bahkan rajanya dulu dibuang ke Lombok, ke Selong namanya, Lombok Timur. Akhirnya Tabanan ini jatuh di bawah kekuasaan Puri, sama juga dengan Denpasar. Nah, habis itu ternyata Tabanan ini juga punya namanya seorang putri raja bernama Sagungwah. Jadi Sagungwah ini salah satu putri raja yang kita bikinkan patungnya di jantung kota Tabanan. Karena kita melihat Tabanan ini juga heroik, nindihin Gumi. Artinya walaupun kecil, tapi tidak suka juga dijajah Belanda. Nah akhirnya Sagungwah juga disiasati, akhirnya juga karena
melawan Belanda orang memiliki teknologi akhirnya juga kalah, kebuang juga ke Lombok. Nah habis itu tuh heroiknya yang kita teladani. Kedua, tahun 45 ketika Republik ini merdeka, tahun 46 Gusti Ngurah Rai bersama pejuang Tabanan itu markasnya ada di Tabanan. Dari Munuk Malang, ada MBO di situ, akhirnya di Margarano Puputan 46. Akhirnya mati-matian Puputan itu. 80% masyarakat Tabanan ikut sebagai pejuang. Akhirnya satu-satunya di Bali hanya di Tabanan yang memiliki Taman Pujaan Bangsa, makam pahlawan TMP itu ada di Tabanan setelah Kalibata, terbesar di Indonesia. Nah artinya selain lumbung pangan, Tabanan ini masyarakat yang heroik. Artinya pejuang-pejuang sejati itu dari Tabanan. Mempunyai historis lah ya. Historis, nah gitu. Jadi itu yang saya ungkap sekarang, nilai histori. Betul juga, makanya Tabanan ini masyarakat yang sangat militansi, sangat-sangat militansi. Nah ketika saya terjun di dunia politik, sekarang ini saya melihat Tabanan masa lalu, sekarang, dan bagaimana Tabanan masa depan, kan begitu. Bukti secara politik, Pas Tungkare saya memang dari dulu, dari orang tua, dari PNI, sekarang menjadi PDI Perjuangan. Pas Tungkare saya bisa melanjutkan cita-cita para leluhur. Tabanan ini saya berkiprah di dunia politik. Terbukti bahwa Tabanan ini PDI Perjuangannya militan sekali, sangat-sangat militan. Di situ dilihat dari genetik historical masyarakat Tabanan ini suka nindihin gumi, artinya heroik lah selain sebagai lumbung pangan. Dari nilai-nilai story, nilai-nilai heroik inilah saya melihat lebih dalam tentang Tabanan. Nah, ternyata di era sekarang ini Tabanan ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Bahkan Tabanan ini saya lihat setelah bergaul, pernah jadi DPR, pernah jadi wakil bupati 2 periode, dan sekarang jadi bupati 3,5 tahun. Lebih dalam melihat Tabanan ini satu-satunya kabupaten kota di Bali yang terlengkap dari sisi demografinya, alamnya. Tabanan ini memiliki danau Bratan, ada gunung Batu Karu yang sangat hutannya masih virgin sekali. Kedua punya laut dari Tanah Lot sampai Pantai Selabeh berdekatan dengan negara itu 42 kilo. Jadi ada pantai, ada lautnya, ada danaunya, dan ada gunungnya. Jadi terlengkap dari sisi demografi. Nah, dari lengkap demografi itu makanya Tabanan ini kesuburannya sangat luar biasa. Ketika Tabanan ini subur, sumber daya alamnya subur, banyak air, maka Tabanan ini menjadi lumbung pangan, lumbung beras. Ternyata leluhur kita, oh begini, dijuluki lumbung pangan beras karena banyak air. Jadi masyarakat Tabanan agraris jadinya. Jadi sampai sekarang 75% masyarakat agraris. Nah, syukurlah kita melihat ketika punya alam yang bagus, potensi sumber daya alamnya bagus, tinggal sekarang sumber daya manusianya. Nah, saya lihat sumber daya manusia Tabanan ini, saya lihat sempat Tabanan ini 10 besar SDM terbaik se-Indonesia. Jadi SDM-nya nih bagus-bagus. Jadi memiliki memiliki spirit juang yang sangat tinggi sekali. Dimanapun kalau orang Tabanan merantau, di transmigrasi pun di Lampung, saya lihat ikut di Sulawesi, di mana pasti masyarakat Tabanan beranilah bersaing dari sisi sumber daya manusianya, termasuk merantau di kota-kota besar pun masyarakat Tabanan beranilah dihandalkan. Nah, sekarang kan persoalan Tabanan ini gimana memajukan masyarakat Tabanan ketika ada sumber daya alam bagus, ketika memiliki sumber daya manusia. Nah, pelan-pelan pemerintah memiliki sebuah kebijakan-kebijakan regulasi. Bagaimana mengajak masyarakatnya memajukan Tabanan ini, kan begitu. Satu pihak kita mengajak masyarakat tetap berpijak kepada sektor pertanian, tapi satu pihak juga kita tidak terlepas dari dunia pariwisata. Karena pariwisata ini bagian daripada bagaimana menghidupi sektor-sektor yang lain. Kita lihat tetangga kita, bagaimana tetangga kita bergerak di sektor pariwisata, akhirnya mendapatkan sebuah hasil yang memang signifikan, akhirnya kembali lagi untuk membangun wilayahnya. Kalau Tabanan hanya 75% sektor pertanian, jasa pariwisata hanya 10%, memang di sini agak sedikit kewalahan kami di pemerintah untuk bagaimana mengembalikan lagi membangun salah satu infrastruktur, salah satu perkantoran, salah satu
membangun spot-spot tentang UMKM, IKM di daerah-daerah di pedesaan. Karena Tabanan ini juga satu-satunya kabupaten kota yang ada di Bali tidak mengenal lurah, hanya desa. Ada 133 desa, nggak ada lurah, dan ada 349 desa adat. Saya tahu betul lah gimana adat kita di Tabanan, apa ya, gimana desa kita. Nah, maka dari itu saya kemarin memiliki sebuah program, satu-satunya barangkali ini masih dalam proses juga belum sempurna. Bagaimana saya melihat secara langsung, karena Tabanan ini berbasis desa, akhirnya saya punya program Bungan Desa. Bungan Desa itu artinya bupati ngantor di desa. Jadi kalau bupati berkunjung ke desa itu udah biasa, tapi ini berkantor. Saya ajak kepala desa, satu ruangan, ngantor, melayani masyarakat. Jadi semua program yang ada di pemerintahan itu, baik kesehatan, pendidikan, pelayanan, KTP, dan lain-lain, semuanya apa yang kita miliki, semuanya saya ajak. Dari pagi sampai malam kita layani masyarakat. Bupatinya ngantor di desa. Berarti jemput bola ya? Jemput bola. Jemput bola, itu berkantor di desa. Jadi kenapa? Kita bisa berinteraksi terpenting. Betul. Jadi kadang-kadang masyarakat kan ke kantor bupati segan, pekuh, takut. Kadang-kadang melihat satpolnya takut menginjakkan kakinya ke kantor. Tapi kita yang ke desa. Jadi di desa langsung melihat persoalan stuntingnya bagaimana, persoalan kesehatannya, persoalan perumahannya, infrastrukturnya gimana, pupuk desa-desa di petaninya gimana, nelayannya gimana. Langsung lihat interaksi dengan petani, langsung interaksi dengan masyarakat di desa. Barangkali ini yang sangat beda dengan kabupaten lain. Astungkare kemarin dengan program Bungan Desa ini kita juga mendapatkan penghargaan dari kementerian, baik dari BKKBN, bahwa satu-satunya juga stunting yang terbaik itu ada di Tabanan. Kenapa? Karena kita langsung menjemput bola di hulu, bukan di hilir. Nah, saya juga kemarin dapat laporan dari Dinas Kesehatan tentang stunting itu, awalnya juga nggak tahu apa sih stunting itu. Dan rata-rata perolehan stuntingnya kemarin itu 8,2%. Padahal target nasional itu kan 18%, Bali itu juga hebat, dapat 8,2%. Tapi sekarang Tabanan udah 4,2%, jauh melampaui. Kenapa? Karena kita menyerang ke hulu. Nah, bicara stunting, kenapa berkantor di desa? Kenapa mengatasi stunting di hulu? Karena biar nanti orang baru lahir, anaknya lahir, baru kita tangani stuntingnya, kasih susu, kasih asupan makanan sehat. Tidak, kami ada program namanya konseling. Jadi konseling itu di desa, orang pranikah sebelum kawin kita berikan konseling, penyuluhan. Hakikatnya nanti kalau mau hamil cek dulu apakah orang ini yang perempuan anemia, kekurangan darah, atau lingkar lengannya tidak mencukupi untuk hamil, atau asupan ini makanannya belum. Kalau itu penuhi dulu standar. Yang kita ajak konseling itu dari bidan, dari dokter, dari Babinsa, siapapun ada di aparat desa. Kita ikut menyaksikan. Bupati. Itu semua disiapkan oleh pemerintah? Kita siapkan semuanya. Nah, sehingga ada pembiayaan? Ada pembiayaan. Sehingga begini, Pak Man. Di Tabanan ini kan persoalan stunting itu dengan program Semara Ratih ini, saya juga jadikan narasumber ke Jakarta di Kompas. Saya sampaikan, ternyata sangat berpengaruh signifikan ketika kita memberikan konseling sebelum pasangan pengantin itu melakukan hamil. Jadi di Tabanan ada namanya program Semara Ratih. Program Semara Ratih ini tatkala mau kawin masyarakat Tabanan ini ada 2 sertifikat yang didapat. Satu sertifikat siap kawin pasti, karena nyari duase di Bali dan lain-lain. Adat tuh pasti ngasih siap kawin. Tapi siapa yang mengeluarkan? Bendeso adat sama kepala desa siap kawin. Nah, yang kedua adalah siap hamil. Nah, ini dari Dinas Kesehatan kita. Nanti ada rekomendasi ketika lingkar lengannya masih tidak mencukupi, ketika anemia, darahnya kurang dan lain-lain, itu jangan dulu diberikan hamil. Boleh kawin tapi jangan hamil dulu. Nanti ketika dicek lagi sebulan atau berapa minggu cek ternyata mencukupi, boleh hamil. Sehingga tujuan hamil itu ketika lahir anaknya nggak stunting. Dari di hulu kita cegah, bukan setelah lahirnya. Ini yang menjadi
program unggulan Kabupaten Tabanan, sehingga kita dapat banyak penghargaan dari program ini. Kedua juga bukan hanya stunting saja yang efek terhadap konseling ini, juga sebelum kawin dicek juga anak-anak ini, ya calon pengantin ini, siapa tahu nanti juga diberikan penyuluhan tentang kekerasan seksual. Jangan nanti KDRT nanti biar tidak kena persoalan hukum, diberikan konseling. Kedua juga adat memberikan bagaimana nanti ketika kawin, kalau orang Bali itu nanti masuk adat, ngayah di Banjar dan lain-lain, sehingga anak muda sekarang ngerti tentang adat dan budaya. Kedua juga dari pihak polisi juga memberikan jangan terdampak narkoba nggak ini. Nanti juga apakah ini dicek darahnya apa terdampak HIV dan enggak. Sehingga betul-betul orang Tabanan ini nanti kawin, betul-betul nanti keturunannya menjadi suputra. Jadi orang-orang yang betul-betul nanti indeks masyarakat Tabanan dari sumber daya manusianya masyarakat unggul. Jadi itu yang kita cari SDM-nya. Jadi bagaimana sebuah program ngepek terhadap nanti generasi Z ini betul-betul nanti lahir generasi yang betul-betul menjadi apa yang menjadi harapan daripada para leluhur kita masa lalu. Ini salah satu program yang lagi kita jalankan, Pak Man. Oke, berarti dari apa yang penjelasan itu mungkin merupakan implementasi pemahaman yang lebih dalam, karena Pak Sanjaya sebelum jadi Wakil Bupati di 2009-2010 langsung dari legislatif langsung ke eksekutif ya, selama 2 kali ya, 10 tahun. 10 tahun. Habis itu jadi Bupati 3,5 tahun karena regulasi, karena aturan betul, ya. Betul, ya. Nah, apakah karena 3,5 tahun ini waktu yang kurang dari 5 tahun, atau memang idealismenya Pak Sanjaya yang menghendaki harus sempurna pemerintahan itu, atau melengkapi apa yang kurang sehingga Pak Sanjaya harus menjadi kandidat untuk menjadi bupati yang kedua? Terima kasih Pak Man. Jadi pandangan saya pribadi, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah. Kalau saya ngayah di Tabanan ini memberikan sebuah program untuk masyarakat Tabanan menuju masyarakat Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Aman, unggul, madani ini bagian daripada sejahtera. Jadi kita tidak melihat waktu. Jadi walaupun setahun, yang penting gimana tekad kita, niat kita mensejahterakan masyarakatnya. Walaupun 3,5 tahun, bagaimana tujuan utama kita adalah mensejahterakan masyarakatnya. Tapi idealnya kan 5 tahun. Itu satu tahapan. Tapi 3,5 tahun membangun Tabanan yang begitu luas, ada 133 desa, 10 kecamatan, dan Tabanan ini luas wilayahnya 84.000 hektar. 84 kilo, artinya setelah Singaraja, Karangasem, Tabanan peta wilayahnya luas sekali ya. Dan Tabanan ini terkenal kabupaten yang paling banyak punya jalan itu Tabanan, infrastruktur. Makanya agak beban infrastruktur di Tabanan ini agak berat. Tabanan ini mempunyai panjang jalan itu 874 km. Jadi panjang sekali nih. Jadi bagaimana PAD kita kemarin tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur. Jadi kita pemimpin tidak boleh menyerah dengan keadaan PAD walaupun kecil bergerak di sektor pertanian. Tapi kan bagaimana mengupayakan dengan sebuah regulasi, baik melalui pinjaman pihak ketiga atau dari kementerian atau BKK Badung, BKK provinsi. Itu kan tugas kita, yang penting tidak menyalahi aturan dan regulasi. Sepanjang itu sudah disepakati sama teman-teman DPR, kita lakukan. Nastungkare sekarang Pak Man, selama ini Tabanan juga terkenal diolok-olok tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tidur nyenyak di Gianyar dan Pasar, kalau lewat Badung menuju Tabanan terbangun. Saya tanya kenapa terbangun? Karena jalannya diukir, jalannya rusak berat. Jadi terjaganya di Tabanan. Ini olok-olok masyarakat Bali tatkala 3 tahun yang lalu. Tapi sekarang Tabanan ini dapat pujian. Tabanan ini masalah infrastruktur. Infrastruktur sekarang ini sudah 96 dalam kategori baik sekali. 96%, tinggal 4%. 4% itu setara 35 kilo. Jadi yang kurang-kurang kemarin ada juga di media sosial, ini kurang dan kurang.
tahun inilah sampai Desember ini masih dalam tahap lelang, dalam tahap perencanaan. Mudah-mudahan tahun 2024 Desember ini lagi 2% jadi di pertengahan tahun 2025 akan clear semua persoalan infrastruktur. Maka dari itu jalan maksudnya infrastruktur jalan maksudnya. Maka dari itu dengan segala hormat kepada masyarakat Tabanan, apa yang disampaikan Pak Man tadi, 3,5 tahun barangkali tidak bisa membangun Tabanan ini utuh. Kalau memang dipercaya lagi sama masyarakat Tabanan, sekiranya mohon dilanjutkan lagi. Kalau memang dipercaya sama masyarakat, kan dan begitu, atas Pak. karunia Tuhan. Atas karunia. Kita tidak boleh mengabaikan betul. segala sesuatunya itu tidak ada yang kebetulan, tapi betul. ridho atau pemberian Tuhan, izin Tuhan. Betul, Pak. Nah, ini sering ada adagium atau tagline bahwa PDI Perjuangan atau merah di Tabanan itu luar biasa militansinya. Bahkan ada kalimat yang memilih bupati atau pejabat di Tabanan, ada kontestasi pemilu, bojogan gue calon PDI koni menang asal baju bara. Nah, stigma ini sebenarnya itu membuat Pak Sanjaya bangga atau motivasi atau seperti apa? Mempertahankan, memperbaiki atau seperti apa? Menurut saya pribadi Pak Man, tidak demikian sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan karena Tabanan ini selalu menang setiap kontestasi pemilihan gubernur, presiden, bahkan kemarin Ganjar pun 58% hanya di Tabanan yang menang. Tidak ada kabupaten yang lain menang, 58%. Jadi Pak Ganjar tuh hanya di Bali, di Tabanan saja yang menang. Ini aneh juga nih, kan begitu. Nah, kita ukur kenapa demikian kan begitu. Karena memang Tabanan yang saya bilang tadi, historical Tabanan orang agraris dan militansi ini memang ada darahnya demikian. Tapi tidak serta-merta walaupun genetik Tabanan ini militansi PDI Perjuangan, seiring waktu dengan adanya media sosial, seiring waktu dengan adanya anak-anak muda Gen Z, barangkali tidak tahu historical tentang sejarah PDI masa lalu, bagaimana susahnya PDI masa lalu militansi. Sekarang anak muda tentu nggak tahu sejarah, umpamanya seperti demikian, lama-lama ikon tentang bojog apapun itu bisa-bisa pudar, bisa pudar itu. Kalau tidak dipertahankan atau diperbaiki bisa pudar itu. Jadi ikon tuh akan menunggu pudar kalau tidak direkonstruksi dengan baik. Direkonstruksi dengan baik caranya mengembalikan lagi kenangan memori masa lalu bahwa sejarah PDI itu begini dulu, dan tujuan partai PDI di Tabanan itu adalah partai marhenis, partai agraris, jadi yang berpihak kepada wong cilik. Jadi kita ini ada di tengah-tengah wong cilik, jadi rakyat tuh sangat cinta dengan PDI karena berasa berada di tengah-tengah wong cilik. Jadi nanti ada paradigma perubahan regenerasi dari anak tua ke Gen Z ini, kalau nggak tahu sejarah genetiknya agraris dan militansi, bahaya juga ini. Maka perlu pedoman pelajaran-pelajaran politik. Nah, Titiang, Pak Man kebetulan juga sebagai ketua DPC, setiap tahun itu ada 2 kali sampai 4 kali memberikan pendidikan politik terhadap anak ranting, PAC, dan tokoh-tokoh kita undang semua. Sehingga dari pendidikan politik itulah biar memahami bahwa sejarah PDI Perjuangan di Tabanan ini harus berkelanjutan, biar tidak putus nanti di era anak tua militan ke Gen Z, artinya tidak tahu sejarah, lama-lama gampang sekali mudah beralih pilihan. Nah, ini bahaya juga. Jadi agak kekhawatiran secara pribadi juga saya sampaikan apa yang Pak Man juga sampaikan tadi, bahwa bojong pun nanti dikasih baju merah bisa tidak juga Pak Man, karena rakyat itu sekarang cerdas. Kalau rakyat menilai seorang pemimpin kan banyak dilihat track recordnya, rekam jejaknya, pengalamannya, juga komitmennya, konsistensinya, banyak ciri-cirinya, dan perubahan. Sebelum menjabat apakah ada perubahan, apa setelah menjabat bagaimana perubahannya, juga dari indeks kesejahteraannya. Dulu ada yang dievaluasi oleh publik ya. Ada sangat sekarang. Berarti tidak serta-merta harus baju barak menangan. Betul Pak Man. Kalau tidak diperbaiki atau dibenahi oleh baju merahnya sendiri ya. Bahaya Pak Man. Jujur saya bilang ini bahaya sekali kalau kita tidak mengevaluasi, merestrukturisasi juga situasi
fenomena dan sosiologi masyarakatnya. Karena Gen Z ini segala sesuatu baru bangun sudah lihat di medsos. Apapun kejadian masyarakat Tabanan. Kalau kita tidak bisa melayani dengan baik atau indikator infrastrukturnya tidak baik atau pembangunannya tidak baik, indeks sumber daya manusia tidak baik, kesejahteraan masyarakat juga kurang, nanti kan tidak dikepercaya kepemimpinan. Ketika kepemimpinan tidak dipercaya oleh masyarakat, kan artinya juga mendowngrade PDI Perjuangan. Karena pemimpin sekarang di Tabanan ini kan hampir di Dewan aja ada 31 anggota DPR, itu setara dengan 77,5%. Jadi kalau pejabat eksekutif dan legislatif ini kepercayaan masyarakat tidak baik terhadap kita sebagai pelaku pusat pemerintahan dan kekuasaan, nanti lama-lama akan hilang kepercayaan, itu kan beralih ke partai lain. Kalau tidak betul-betul kita harus membuktikan, dibenahi gimana, diperbaiki kekurangannya dan bagaimana kita memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita berhasil membangun Tabanan yang kita cintai ini dulu. Nah, seperti itu yang lihat teman. Oke. Selama sekian tahun sudah berbuat baik sebagai anggota DPR, sebagai wakil bupati, sekarang kemarin bupati 3,5 tahun dan menuju 5 tahun ke depan, Pak Sanjaya sudah melihat nggak apa-apa yang kurang selama yang kemarin sampai hari ini, dan mempunyai idealisme atau cita-cita apa yang harus saya perbaiki 5 tahun seandainya saya akan menjadi bupati lagi? Apa aja kekurangan yang Pak Sanjaya pahami atau dapat digunakan sebagai acuan data untuk Tabanan yang lebih baik ke depan? Pastilah Pak Man, dalam membangun sebuah kabupaten yang besar ini, jumlah penduduk Tabanan sekarang ini kan 460.000, hampir 500.000 jumlah penduduk. Nah, kebanyakan hidup di masyarakat petani dan hidup di desa-desa. Jadi kekurangan-kekurangan kita yang pertama pasti infrastruktur. Karena apa? Dambaan masyarakat Tabanan ini di dalam untuk membangun perekonomian maupun menuju kesejahteraan itu adalah infrastruktur. Karena infrastruktur bagi masyarakat Tabanan ini adalah urat nadi. Urat nadi itu darahnya dari situ. Salah satu contoh kemarin Pak Man, di bidang sektor ekonomi kecil lah, masyarakat Tabanan ini kan masyarakat pedagang, agraris, hasil panennya dijual ke kota. Salah satu masyarakat di daerah Penebel. Ketika masyarakat Penebel ini memelihara ayam, memelihara telur, akan dijual ke Denpasar maupun ke Tabanan kota. Membawa telur dari Penebel ke Tabanan ini kan perlu melewati infrastruktur jalan. Kalau jalannya rusak, bawa telur 1.000 katanya masih 500 pecah. Jadi kan udah kos ekonomi, biaya kos untuk itu sudah rugi 500, bayangkan itu. Jadi ngambullah petani telurnya atau peternak telurnya ngambul karena tidak bisa menjual hasil produksinya ke kota maupun ke Denpasar. Ini salah satu contoh urat nadi infrastruktur. Belum lagi sektor-sektor pertanian dari satu desa ke desa lain. Membawa padi, membawa hasil manggis, buah salak, buah stroberi, sayur mayur, infrastruktur. Jadi kelemahan kita apa? Kita ada niat sekali untuk membangun infrastruktur secepatnya karena menunjang sektor ekonomi, terutama di pedesaan. Tapi kan PAD kita kecil, tantangan kita, kelemahan kita. PAD kita sekarang ini dulu Pak Man, dulu 3,5 tahun yang lalu PAD kita ada lebih dari 300 miliar Pak Man. Jujur kita sampaikan, karena berpenghasilan dari sektor pertanian. Kita punya objek wisata hanya 3, Ulun Danu, Bedugul, Tanah Lot, dan Jatiluwih. Jatiluwih pun tidak begitu besar. Jadi Tabanan ini memang tidak penghasil pariwisata, penghasil pertanian, supplier hasil-hasil produksi pertanian ke kota-kota besar. Jadi masyarakatnya mampu dalam rangka menghidupi ekonominya. Tapi kan PAD Tabanan jadi kecil karena tidak bergerak di sektor pariwisata. Karena kami ingin mempertahankan Tabanan ini bergerak di sektor pariwisata, pertanian. Pariwisata adalah bonusnya. Nah, ini tantangan kita. Jadi maka dari itu program saudara saya Bapak Bupati Giri Prasto Angelus Buwana itu
dambaan buat Kabupaten Tabanan karena sangat membantu terutama masyarakat adat, budaya dan infrastruktur. Jadi ternyata konsep Bali ini sepakat kita bagaimana membangun Bali ini dengan konsep One Island One Management. Satu pulau, satu tata kelola. Jadi kalau di mana berpenghasilan besar kita kasih kabupaten yang lain yang tidak memiliki penghasilan, tapi satu tujuan bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Bali dalam pelestarian adat dan agama dan budaya. Ini tantangan kita nih, kelemahan kita nih masih di bidang PAD, tantangan kita. Niat membangun Tabanan ini tinggi, cuma masih perlu bagaimana meningkatkan sektor PAD. Salah satu ya kita juga mengundang pariwisata, tapi kita zoning yang mana kita bisa buka pariwisata antara Tanah Lot sampai di Soko, di Slabeh, di jalur-jalur pantai itu memang terbuka. Tapi di hulu, di Jatiluwe, di daerah-daerah Batu Karu tetap kita pertahankan sektor pertanian. Oh, berarti ini adalah metode cara mempertahankan zonasi. Ya, zonasi. Artinya Pak Sanjaya tidak membabi buta mengundang investor untuk datang ke Tabanan berinvestasi dengan menghancurkan alam atau merusak alam. Betul, Pak. Apakah ini sudah dipersiapkan, artinya sudah dibuatkan perda zonasi atau aturan-aturan yang memadai untuk menjaga itu, Pak Sanjaya? Sudah ya? Sudah, baru setahun yang lalu. Baru beberapa bulan yang lalu syukur dari Kementerian ATR Tata Ruang, dari Menteri Agraria sudah mengeluarkan RT Rencana Tata Ruang di Kabupaten Tabanan. Jadi kita sudah buatkan ketika rencana tata ruang sudah keluar dari kementerian dan kita di kabupaten sudah membuat detail tata ruangnya, detail tata ruang zona, mana yang zona pertanian, mana sawah yang dilindungi, mana yang menjadi heritage, yang mana menjadi kawasan terbuka untuk pembangunan investasi, salah satu pariwisata, salah satu penunjang pariwisata maupun perumahan. Kita udah zoning. Jadi toleransi masyarakat Tabanan untuk terbuka itu masih ada potensi banyak, Pak Man, untuk melakukan investasi. Jadi kita sangat mengundang juga investor, tapi di zona-zona yang sudah kita siapkan dari dinas-dinas OPD terkait seperti PU, perizinan sudah menyiapkan di mana zona yang bisa dibuka. Jadi investor jangan salah mau datang ke Tabanan, kadang-kadang kan kalau investor salah menuntun siapa yang masuk ke Tabanan nanti salah tempat. Kalau ada investor mau masuk ke Tabanan lebih baik datang ke pemerintah melalui dinas PU, perizinan atau dinas lingkungan hidup sehingga tidak salah menentukan nanti arah di mana bisa dibangun untuk investasi Tabanan. Berarti udah di barrier lah, dijaga lah dengan regulasi. Betul. Nah, terus ini soal statistik perkembangan inflasi menurut BPS bahwa di hasil akhir Tabanan itu di angka 3,87% dan terendah Denpasar 2,72. Seperti apa pendapatnya Pak Sanjaya? Memang Pak Man, kita akui bahwa Tabanan dari Januari sampai bulan Maret April itu inflasi di Tabanan itu sangat tinggi sekali, 3,87, betul. Bahkan inflasi yang tertinggi di Bali yang pernah kita lihat. Nah, kenapa demikian? Karena persoalan inflasi itu kan persoalan pengadaan beras, pengadaan bahan baku, 10 bahan pokok makanan itu adalah salah satu faktor inflasi, salah satu beras, makanan, minuman, termasuk juga yang saya sering rapat-rapat dengan Pak Gubernur bahkan kementerian bahwa salah satu Canang Sari pun salah satu terdampak terhadap inflasi. Awalnya juga saya tidak ngerti kenapa sih kok Canang Sari juga menjadi indikator penyebab inflasi. Akhirnya dijelaskan memang daya beli orang untuk membeli Canang Sari itu juga sebagai indikator. Orang tidak bisa beli canang itu akhirnya daya beli masyarakat berkurang, akhirnya wah inflasinya tinggi nih. Jadi itu kita alami dari Januari sampai bulan Maret dan April tahun 2024 ini. Nah, ketika inflasi tinggi, kita juga di rapat-rapat koordinasi diberikan arahan, akhirnya kita melakukan langkah-langkah strategis di Tabanan ini. Salah satu langkah strategis adalah operasi pasar. Operasi pasar salah satu kita lihat di pasar-pasar sehingga tidak ada penimbunan beras, tidak ada penimbunan gabah, bahan-bahan pokok, tidak ada penimbunan. Operasi pasar
Itu kita lakukan. Kedua juga imbauan kepada petani untuk mengalihkan bahan pokok, umpamanya saat panen ada gagal panen dan lain-lain, kita alih, misalnya jangan hanya berpedoman kepada nanam padi, tapi jagung, kedelai, kan pengganti beras juga banyak. Nah ini salah satu kiat-kiat kita lakukan. Nah dari kiat-kiat yang kita lakukan itu ternyata menumbuhkan hasil. Dari Juni sampai sekarang ini justru Tabanan ini dari 3,78% di cap tertinggi di Bali, sekarang justru terbalik. Sekarang di Tabanan ini inflasi Tabanan ini sekarang 1,96%. Jadi melampaui Denpasar sekarang ini. Kenapa? Karena Tabanan ada stabilitas harga yang bisa ditahan, bekerja sama dengan Bulog dan lain-lain. Karena kemarin kan banyak faktor juga kenapa inflasi tinggi, permainan candakula, ada pihak-pihak ketiga menimbun bahan-bahan baku dan lain-lain. Ketika ada operasi-operasi terus kita lakukan dengan Porkompinda, akhirnya terjadi sesuatu yang sangat signifikan dan bagus sekarang di Tabanan. Tabanan ini terbaik inflasi sekarang kecil sekali, 1,96%. Itu data dari Badan Statistik BPS yang ada di Tabanan. Syukurlah kita bisa atasi. Tapi kemarin ada jok sedikit, petani-petani saya tanya di lapangan, Pak, kok mahal sekali sekarang berasnya ya, padinya, sehingga mengakibatkan inflasi. Tapi petaninya jawabannya mukanya cerah sekali Pak Man. Kenapa? Tumben Pak, saya dapat jualan yang besar sekarang, berasnya mahal, padi gabahnya mahal, dulu biasanya murah, sekarang 2 kali lipat saya dapat untung Pak. Nah, jadi ada satu pihak memang inflasi bisa karena harganya tinggi, tapi satu pihak petani menjadi happy. Telur juga biasanya telur 1 butir harganya 2.000 bisa 4.000, kan 2 kali lipat petani dapat. Jadi ada satu yang diuntungkan petani. Tapi secara makro tidak baik sebenarnya. Diwajiblah kita menekan inflasi secara makro. Menjaga stabilitas. Menjaga, wajib. Pemerintah wajib menjaga itu. Terus bagaimana perkembangan, kalau terkenal kan memang Tabanan itu agraris lumbung beras. Terus banyak anak muda sekarang, generasi baru, itu banyak juga ingin beralih. Keluar dari masyarakat agraris, naik kapal pesiar, atau pindah ke Denpasar. Nah, situasi ini untuk mempertahankan Tabanan sebagai lumbung beras, kiat apa yang Pak Sanjaya lakukan untuk generasi muda ke depan untuk mempertahankan ini? Betul Pak Man. Ini tantangan kita di Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung pangan, sebagai daerah agraris. Tantangan kita, anak muda tidak cenderung suka bergerak di sektor pertanian, khususnya menjadi petani. Ini memang dilematis kita di Kabupaten Tabanan. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan spirit anak muda suka bertani atau mengalihkan nanti generasi tua biar anak-anak muda beralih menjadi petani? Memang susah sekali. Nah, kita alami dulu bagaimana coba diskusi. Kita bikin FGD dengan kelompok tani nelayan andalan KTNA atau Subah atau Pakase atau anak muda SMA, kita undang FGD. Nah, karena di Tabanan ini, bahkan mungkin di Bali, karena kalau bergerak di sektor pertanian, padahal uangnya lebih besar daripada kerja di sektor pariwisata atau apa umpamanya. Cuma kesan petani itu termarginalkan, kesan. Ini kesan. Karena ini merubah pikiran, mindset. Seolah jadi anak petani miskin, jadi anak petani tidak punya apa-apa. Kadang-kadang juga orang-orang tua kita kalau dari ngajar sebagai guru mau ke sawah sengaja pakai pakaian yang compang-camping, sengaja pakai topi yang lusuh, sehingga seolah kesan petani itu termarginalkan. Bagaimana anak muda mau menjadi petani karena dari tampilan passionnya aja nggak baik. Takut dia anak muda laki-laki itu kalau jadi petani di KTP-nya nanti tidak punya pacar dia. Oh ini anak apa, anak petani? Waduh, takut. Lebih baik kerja di Indomaret, Alfamart, atau di hotel-hotel. Di mana kerja di front office, di mana di hotel. Wah, padahal gajinya belum tentu lebih besar dari sebagai seorang petani. Betul. Ini tantangan ini. Kadang-kadang jadi sutradara film pun bisa tidak seimbang dengan seorang petani ya. Ya betul. Mungkin relasi dia lebih banyak, kesempatan lebih banyak ya.
wajar aja. Terus bagaimana juga Pak Sanjaya menyikapi generasi Z ya, mempertahankan mereka tetap di Tabanan, berbuat di Tabanan, membuat Tabanan lebih maju dan lain sebagainya. Terus isunya juga Pak Sanjaya ingin membuat gedung bioskop di Tabanan. Apakah ini sudah dikaji? Karena lihat Tabanan dan Pasar jaraknya dekat. Kira-kira visibility atau kemungkinan pengusaha tidak rugi untuk itu seperti apa penyikapan Pak Sanjaya mau calon bupati kedua ini? Seperti apa? Jadi Pak Anak Muda Tabanan ini kan betul-betul harus dijaga karena 45% sekarang Gen Z itu ada di Tabanan. 45% banyak sekali nih. Kalau ini tidak diorganisir dengan baik, nanti akan seperti pisau ini mau bermata dua dia kita mau nusuk ke tubuh kita, apa kita bawa keluar untuk produktif, kan begitu nih. Bahaya nih kalau tidak diorganisir dengan baik nih anak-anak Gen Z. Yang 45% ada di Kabupaten Tabanan ini umur 17 sampai 25 tahun. Itu ada 45%, itu hasil riset. Nah, gimana caranya mengorganisir ini? Salah satu seperti tadi FGD yang saya lakukan. FGD anak-anak muda saja. Ternyata salah satu ada anak muda di Tabanan namanya Kadek Surya, saya sering jadikan role model. Karena Kadek Surya ini anak muda yang punya pabrik coklat, punya pabrik coklat di Tabanan sekarang ini. Kadek Surya ini dulu seorang manajer di BRI, mundurkan diri sebagai seorang manajer BRI, pulang kampung ke Tabanan, bikin pabrik coklat. Kebetulan bapaknya adalah seorang akademisi di Udayana, seorang petani, seorang dosen pertanian. Akhirnya anaknya jadi role model. Nah, mengorganisir petani-petani coklat, bahkan bukan hanya di Tabanan, sampai ke negara pun coklat-coklat itu diambil, dibuat pabrik coklat, sehingga coklat-coklat itu ekspor ke Singapura, ke Australia, ke Amerika. Ini Kadek Surya ini saya sering jadikan role model dan mentor, datang ke sekolah-sekolah. Ini loh petani milenial, ini loh petani keren. Jadi tidak lagi marginal, compang-camping, petani itu justru pakai celana jeans, casual, penampilan bagus, bawa laptop ke sawah-sawah ini, bawa laptop. Jadi ini bisa dijual hasil produksi ke luar negeri dengan laptop aja. Nah, ini salah satu bagaimana anak-anak muda Tabanan itu nanti menjadi anak-anak muda generasi petani tapi modern. Kan begitu. Karena perkembangan teknologi. Itu ada 200 sekarang, 200 anak muda petani Gen Z udah kita himpun dalam sebuah organisasi. Baik melalui HIPMI, baik melalui kelompok-kelompok anak muda udah bergerak di Tabanan ini. Sekarang anak muda mulai menekuni sektor pertanian. Ini juga membawa berkah Pak Man. Ketika kemarin COVID-19, jadi hampir 45% masyarakat Tabanan muda-muda itu bekerja di sektor pariwisata, di Kuta, Canggu, Nusa Dua, dan di Pasar. Karena COVID kan PHK jadinya, pulanglah kampung. Daripada nggak makan, anak muda itu ternyata di rumahnya punya pohon durian, punya salak, punya mangga, punya pohon-pohonan, sayur mayur. Itu akhirnya COVID ini juga bawa berkah buat anak-anak muda yang pulang kampung, sehingga melihat alamnya yang begitu subur dan hasil produksinya tidak kalah dengan itu. Ini juga melekat sekarang ini. Kita pemerintah mengindos, memberikan pemahaman, penyuluhan dengan sektor pertanian, dengan memberikan diskusi-diskusi FGD dan lain-lain. Ini salah satu langkah-langkah konkret yang kita lakukan, sehingga anak muda lagi tidak urbanisasi lagi anak Tabanan, cukup tinggal di Tabanan. Nah, sekarang setelah ditinggal di Tabanan kan tidak cukup bergerak di sektor pertanian saja anak muda, kan perlu hiburan. Nah, apa hiburannya anak Tabanan? Biar tidak, ini hasil riset juga, biar tidak ke Denpasar hanya nonton film bioskop, kenapa tidak di Tabanan bangun gedung bioskop? Ini juga hasil riset anak-anak muda. Nah, anak-anak muda Tabanan ini sekarang sudah lifestyle-nya, passion-nya udah beda. Ada ongkrongan, barista, kopi-kopi. Kita sering melakukan lomba barista, lomba kopi. Banyak sekali kopi-kopi terkenal sekarang ada di Tabanan. Bahkan anak-anak Denpasar Jumat, Sabtu, Minggu kalau nongkrong ke Tabanan sekarang ini lagi ngopi-ngopi ke Gogongko. Banyak juga ada branded pakaian lokal di Tabanan.
lokal pes sering kita lakukan. Berarti memberdayakan UMKM setempat ya? Betul sekali. Sehingga anak-anak muda Tabanan ini orang-orang SDM-nya kreatif-kreatif. Kemarin segmen pasarnya di Denpasar, ternyata ketika sekarang di Tabanan tinggal, ada segmen pasar tinggal. Akhirnya berikanlah ruang dan waktu. Nah, tugas pemerintah membangunkan sarana dan prasarananya. Seperti mall, kalau ada mall, atau gedung bioskop, ada sinemeknya atau senturinya atau apalah. Itu hasil riset. Kayaknya potensi itu ada. Kita lihat ada, dan kita sudah ada KPBU dari Kementerian Keuangan datang berkali-kali, udah 80%, hampir 90% ada gedung tua di Pasar Induk Tabanan, namanya Gedung Gadarata. Dulu zaman era Bung Karno namanya Gadarata. Gadarata itu artinya Gabungan Dagang Rakyat Tabanan. Jadi gedung yang 2 hektar di jantung kota direkonstruksi, di bawahnya jadi parkir, di atasnya jadi menampung pasar tradisional, di atasnya UMKM, di atasnya gedung bioskop. Nah, ini didambakan anak-anak muda Tabanan. Ada beberapa saya bikin coba di media sosial pendapat anak muda gimana kalau gedung bioskop. Wah, ramai sekali komennya. Jadi ini komennya yang lagi viral di Tabanan. Anak muda pingin gedung bioskop, karena saya dulu merasa waktu SMA Tabanan ini punya 2 gedung bioskop yang zaman itu bagus sekali. Namanya Bali Theater dan Krida. Dulu di Tabanan. Jadi sangat populer gedung bioskop Tabanan dulu. Tapi sudah 30-40 tahun yang lalu sudah nggak ada lagi gedung bioskop. Malulah Tabanan ini ibu kota penyangga Denpasar nggak ada gedung bioskop. Walaupun di Denpasar dekat, tapi kan kalau ada di Tabanan kenapa mesti ke Denpasar? Belum lagi macet, belum lagi kos, beli bensin dan lain-lain. Ternyata hasil riset survei mengatakan gedung bioskop sangat possible diadakan di Tabanan. Lah ya. Layak sekali Pak Man. Layak sekali. Oke. Saya ada 2 pertanyaan lagi sebelum berakhir, karena akhirnya semua itu ya berbatas waktu. Pertemuan kita tadi akan berakhir karena waktu yang membatasi. Segala sesuatu dalam hidup itu. Artinya tidak ada keabadian. Nah, dengan berpasangan dengan Pak Dirgo, Pak Sanjaya kan ingin mewujudkan atau menawarkan konsep agrowisata. Seperti apa konsep ini, Pak Sanjaya? Gini Pak Man, saya kan punya calon wakil Pak Madi Dirgo juga 20 tahunan lebih, juga pernah bekerja di hotel di pariwisata. Saya juga dulu sempat setahun Pak Man kerja di hotel, jadi karena punyalah pengalaman juga di pariwisata. Kita lihat Tabanan. Tabanan ini sebagai penghasil produksi hasil panen lumbung pangan, lumbung berasnya Bali. Jadi kalau pariwisata seperti di Denpasar, Gianyar, Badung, udah luar biasa pariwisatanya. Dari mana datang beras? Dari mana datang sayur mayur? Dari mana datang buah-buahan? Tamu kan perlu makan, perlu telur. Dari mana? Tabanan ini cukuplah sebagai hasil produksi pertanian, agrowisata. Jadi agrowisata ini salah satu penunjang daripada sektor pariwisata. Kita tidak usah ikut bersaing bikin hotel-hotel di Tabanan. Kalau lebih baik bahan bakunya. Kalau hotel besar tidak punya beras, tidak orang ngidap banyak. Makan tamunya gimana nih? Makan telur breakfast setiap hari, berapa telur butir dihasilkan oleh satu hotel, berapa bawang, berapa sayur mayur, berapa ton buah-buahan, kan begitu Pak Man. Nah, Tabanan ini daerah subur. Kenapa tidak dikembangkan menjadi agrowisata? Agrowisata ini kan pariwisata yang berbasis ke alam lingkungan. Jadi kita juga bukan hanya agrowisata, tapi juga pariwisata yang berbasis healing, pariwisata yang berbasis edukasi. Jadi bagaimana anak-anak muda itu ngerti tentang bagaimana, kayak apa sih bertani itu, kayak nekap, tenggala itu kayak apa. Ternyata turis itu banyak diminati, bagaimana bercocok tanam, bagaimana melihat bebek, angsa maupun ayam ada di tengah-tengah sawah. Ini kan menarik. Jadi kita tetap berkonsep pariwisata di Tabanan berbasis pertanian sebagai suku guru, tapi pariwisata itu bonus. Jadi ada yang kita tetap metik kopi, metik coklat, metik stroberi, kita bertani, nengale, apapun. Tapi ditonton itu bagian dari bonusnya. Jadi ada uang di situ untuk membayar atraksi-atraksi pariwisata yang ada,
Seperti agro tuh metiknya, sayur mayurnya, nanti dibawa oleh-oleh, hitung per kilo berapa nanti. Seperti itu udah banyak sekali agro wisata yang ada di Tabanan. Oke, luar biasa Pak Sanjaya ya. Berinovasi berdasarkan pengalaman dan memanfaatkan potensi alam atau wilayah sendiri. Nah, sebelum berakhir, Pak Sanjaya ini kan kader partai sudah memulai jadi dan sudah menjadi ketua DPC, wakil bupati, sekarang menjadi kandidat bupati. Kadang-kadang pemimpin itu dituntut kesempurnaan, ya. Kadang-kadang dituntut kesempurnaan, sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang tidak suka atau ada yang tidak senang. Tidak puas lah, bukan tidak senang ya, tidak puas karena sebuah kebijakan atau sikap. Nah, saya pernah membaca atau kita juga bersama-sama pernah mendengar teori kepemimpinan itu ada istilahnya teori Astabrata. 8 wujud dewa atau peran Tuhan diimplementasikan dengan sebutan dewa itu ada 8. Ada Yama, ada Bayu, ya. Itu dipakai acuan. Terus dari kesimpulan Astabrata itu saya menyimpulkan lebih simpel dengan teorinya Ki Hajar Dewantara. Ya, 3 teori kepemimpinannya, 3 isi dari teori kepemimpinannya adalah ing arso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani. Seorang pemimpin di depan itu seperti apa? Di tengah-tengah sebagai inspirator di mana, dan di belakang memberikan motivasi seperti apa. Nah, dalam kepemimpinan, karena ini untuk kebaikan Pak Sanjaya menjadi pemimpin, teori yang mana Pak Sanjaya terapkan? Apakah ada nggak rasa umpamanya keinginan untuk memperbaiki semuanya, menjalin komunikasi di antara anak-anak, atau di mana Pak Sanjaya sebagai pemimpin untuk bisa acceptable, artinya tidak takut meminta maaf, karena sudah jelas teori tadi itu di depan dia bagaimana, di tengah-tengah dia bagaimana, dan di belakang. Seperti apa Pak Sanjaya menyikapi ini? Malu nggak Pak Sanjaya umpamanya, teman-teman, maaf ya, saya ada salah atau kekeliruan, tolong maaf. Atau ada ndak sapari yang Pak Sanjaya lakukan untuk teman-teman atau di mana Pak Sanjaya sebagai pemimpin? Ya, betul. Terima kasih Pak Man. Ini secara tidak langsung pelajaran hidup bagi saya secara pribadi, bahwa kadang-kadang manusia tidak sadar memiliki ego. Ego. Jadi ego itu selalu seperti tadi Pak Man singgung, bahwa ego itu pasti muncul ingin menguasai, seolah-olah raga paling luar, paling utama, paling hebat. Orang lain itu kita rendah, seperti itu namanya sifat manusia ego. Saya sadari itu Pak Man, saya sangat-sangat sadari, karena selama kepemimpinan saya ini pasti barang tentu sudah tidak plus sempurna. Minus lah ya, pasti tidak sempurna. Saya akui, saya kadang-kadang sadar, aduh saya salah ini, saya salah omong, saya salah berperilaku. Kadang-kadang merenungkan, seperti gini Pak Man. Kadang-kadang lagi emosi, ego tinggi, seperti ibarat seperti air mendidih Pak Man. Emosional yang emosional, air mendidih. Jadi ingin ego. Ketika saya lihat air mendidih itu, saya lihat bayangan saya sendiri. Bayangkan kalau kita bercermin di air mendidih, muka kita nggak kita lihat. Seolah-olah kita ini paling hebat segala macam. Ketika pelan-pelan saya tidur, malam-malam tenang, lihat air itu tidak mendidih lagi, tenang, sehingga kita lihat cermin kita dengan di air itu dengan jernih. Kita lihat di air yang sudah tidak mendidih, air tenang, kita lihat muka kita baru lihat muka kita, waduh gini, menyadari semuanya itu. Nah, ketika kita menyadari dengan ego yang lain-lain itu, saya introspeksi diri Pak Man. Saya tidak punya gengsi, malu atau apa, saya sering minta maaf, mohon maaf nih segala macam kalau saya ada salah. Dan saya juga sadari Pak Man, karena di dunia politik itu kan betul-betul penuh dengan dinamika. Jadi tidak salah Bung Karno dulu mengajarkan ada Rodinda. Rodinda itu romantika, dinamika, dan dialektika. Jadi ada romantikanya, ada dinamikanya, ada dialektikanya. Nah, apa yang Pak Man sampaikan tadi tentang dialektika, saya udah pasti saya akan roadshow melakukan dialektika kepada kawan-kawan yang pernah saya katakanlah
saya kadang-kadang ngomong salah, atau saya merasa tidak pernah melihat, dulu saya berjuang, tahu-tahu lupa kadang-kali karena kesibukan. Ini saya akan lakukan Pak Man roadshow ke kawan-kawan berjuang masa lalu, teman-teman tua maupun muda. Saya akan datang, saya ajak membangun Tabanan ini kembali lagi. Karena Tabanan ini ternyata tidak bisa dibangun sendiri. Tabanan ini luas, Tabanan ini SDM-nya banyak, sumber daya alamnya besar, hanya sendiri nggak ada. Jadi tidak ada bisa kita membangun sendiri, perlu uluran tangan. Walaupun kawan-kawan dari teman-teman walaupun sudah pensiun di dunia politik, tapi pemikirannya kan masih bagus, bisa dipergunakan. Dipergunakan, kenapa tidak kita rangkul? Saya udah awali nih Pak Man, saya udah rasakan kemarin mungkin banyak juga langkah-langkah saya yang tidak baik, tidak bagus, kurang tepat. Saya akan evaluasi, namanya pemimpin dipercaya kembali oleh masyarakat. Saya akan membenahi diri kembali untuk bagaimana menjadi masyarakat maupun bagaimana menjadi orang yang betul-betul menjadi harapan masyarakat Tabanan. Saya akan evaluasi dari introspeksi diri. Bagus sekali Pak Sanjaya. Saya setuju. Saya sangat senang mendengar karena jangan kita berpikir bahwa kita itu sempurna dan tidak ada istilah Bali lemet tulung dan tidak ada orang mencemooh kalau kita mengakui sebuah kekeliruan. Sepanjang kita mau perbaiki demi Tabanan yang baik. Semoga Pak Sanjaya dapat amanah dari masyarakat Tabanan. Kalau dengan visi ini saya mempunyai keyakinan Pak Sanjaya terpilih lagi atas ridho Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga menjadi lebih baik Tabanan dan Pak Sanjaya mampu mengimplementasikan seorang pemimpin yang baik. Baik bagi masyarakat Tabanan, baik bagi OPD Tabanan dan partai yang begitu kita hormati bersama. Oke, Pak Sanjaya, panjang lebar kita berbicara seperti tadi, waktu pula yang harus misahkan kita. Makanya pertemuan atau diskusi atau podcast ini saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om Suksemo.